Abul Haytham bin At-Tayhan, sahabat Ansor yang pertama beriman. Abul Haytham bin At-Tayhan adalah seorang sahabat Ansor dari kabilah Aus. Ia turut serta dalam peristiwa besar, yaitu Bai'ah Aqobah bersama 70 sahabat Ansor lainnya. Bahkan dia salah satu pimpinan Ansor yang hadir di peristiwa bersejarah tersebut. Ia juga turut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya, Abul Haytham adalah kunyahnya, sedangkan nama dan nasabnya adalah Malik bin At-Tayhan bin Malik bin Atiq bin Amr bin Al-Aus Al-Ansari. Ada yang menyebutkan bahwa dialah orang yang pertama membaiat Rasulullah di Bai'at Aqobah kedua. Ibnu Ishaq mengatakan, Bani Najjar meyakini kalau Abu Umamah As'ad bin Zurarah lah orang yang pertama membaiat Nabi. Sedangkan Bani Abdul Ashhal mengatakan justru yang pertama adalah Abul Haytham bin At-Tayhan. Memeluk Islam. Muhammad bin Umar mengatakan Abul Haytham adalah seorang yang membenci berhala sejak masa jahiliyah. Ia menjaga kesucian hatinya dengan menjauhi berhala-berhala itu, dan ia meyakini tauhid. Dia dan As'ad bin Zurarah adalah dua orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan Ansar. Keduanya memeluk Islam saat di Mekah. Lalu mereka bergabung dalam 8 orang pertama yang beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua beriman sebelum kaumnya. Dan Abul Haytham termasuk 6 orang Ansar yang pertama berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian mereka datang ke Madinah dengan keislaman mereka, lalu menyebarkannya. Muhammad bin Umar juga mengatakan, Abul Haytham juga hari bersama 70 orang Ansar di Bai'at Aqobah kedua. Ia termasuk salah seorang dari 12 pimpinan Ansar saat itu. Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat Muhajirin, Utsman bin Maz'un. Abul Haytham turut serta di perang Badr, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan orang Ansar yang pertama kali memeluk Islam adalah As'ad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdul Qais. Keduanya datang ke Mekah menemui Utbah bin Rabi'ah. Utbah berkata kepada keduanya, orang yang salat ini menyibukkan kami hingga lupa banyak hal. Dia mengklaim dirinya seorang utusan Allah. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Abul Haytham berbicara tentang tauhid di Yathrib atau Madinah. Zakwan bin Abdul Qais berkata kepada As'ad bin Zurarah tentang ucapan Utbah, ambil agama itu. Keduanya bersiap. Lalu pergilah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Mekah, Rasulullah menawarkan Islam pada 2 orang ini. Keduanya pun memeluk Islam. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah, As'ad menjumpai Abul Haytham bin At-Tayhan. Ia mengabarkan tentang keislamannya. Ia sampaikan ucapan Rasulullah pada Abul Haytham dan mengajaknya beriman. Abul Haytham menanggapi, sungguh aku bersaksi bersama bahwa dia adalah utusan Allah. Ia memeluk Islam bersama Rasulullah. Saat Rasulullah sudah serius untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansar di Bai'ah Aqobah, beliau berdiri dan berbicara, lalu membaca Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah, dan memotivasi mereka untuk memeluk Islam. Beliau berkata, aku baiat kalian untuk berjanji melindungiku, seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara' bin Ma'rur menggapai tangan beliau, kemudian berkata, iya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran dan menjadikanmu seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi orang-orang yang bersama kami. Kami baiat Anda, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli dalam peperangan dan ahli strategi. Hal itu terwarisi dari tokoh-tokoh kami kepada tokoh selanjutnya. Ucapan Al-Bara' didengar oleh Abul Haytham bin At-Tayhan. Ia ikut meyakinkan Rasulullah, wahai Rasulullah,
Sungguh, kami ada hubungan dengan satu kelompok, maksudnya Yahudi Madinah. Namun kami putuskan hal itu. Ada kekhawatiran pada kami. Setelah kami melindungi Anda dan memutus hubungan dengan Yahudi, lalu Allah menangkan dakwah Anda ini. Kemudian Anda kembali pada kaum Anda dan meninggalkan kami. Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tidak, darah dibalas dengan darah. Kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi, dan aku berdamai dengan orang yang kalian damai dengan mereka." Maksud Rasulullah, kalian tumpah darah melindungiku. Balasan yang layak juga adalah tumpah darah melindungi kalian. Kalian memutus hubungan dengan Yahudi karena Yahudi menolak Nabi. Aku juga memutus hubungan dengan Quraisy yang menolakku meskipun mereka kerabatku. Kisah lainnya yang menceritakan tentang kebersamaan Abul Haytham dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari atau malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di jam-jam seperti ini?" Keduanya menjawab, "Rasa lapar, Rasulullah." Beliau berkata, "Aku juga, demi jiwaku yang berada di tangannya. Yang membuat aku keluar juga apa yang membuat kalian keluar. Mari kita pergi." Keduanya pun pergi bersama Rasulullah. Mereka menemui seseorang Ansar. Ternyata sahabat tersebut sedang tidak di rumahnya. Saat istri sahabat tersebut melihat kedatangan orang-orang mulia ini, ia berkata, "Marhaban wa ahlan." Rasulullah berkata, "Mana si fulan?" Istrinya berkata, "Ia pergi mengambil air untuk kami." Lalu sahabat itu datang. Ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dua orang sahabatnya. Ia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini tak ada seorang pun yang memiliki tamu semulia tamuku." Ia menghidangkan wadah berisi kurma segar, kurma kering, dan kurma basah. Lalu berkata, "Makanlah ini." Kemudian ia mengambil pisaunya. Rasulullah berpesan, "Perhatikan, jangan sembelih yang bersusu." Ia menyembelihkan untuk tamu-tamu mulianya. Mereka pun menyantap hidangan daging kambing itu, ditemani dengan standan kurma dan minuman. Setelah kenyang, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, kemudian pula dengan merasakan kenikmatan ini. Siapakah sahabat yang menjamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ini. Dia adalah Abul Haytham Malik bin At-Tayhan radhiyallahu anhu." Wafatnya, Abu Amr menukil kabar dari Al-Asma'i. Ia berkata, "Aku bertanya kepada kaumnya Abul Haytham. Mereka berkata, ia wafat di masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Al-Asma'i mengomentari, "Ucapan ini tidak dibenarkan." Saleh bin Kaisan berkata, "Abul Haytham wafat di masa kekhalifahan Umar." Yang lainnya mengatakan, ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Al-Waqidi mengomentari, "Menurut kami, yang benar adalah ia terbunuh di perang Siffin dan berada di pihak Ali." Pendapat lain menyebutkan bahwa Abul Haytham wafat tahun 21 Hijriah. Pendapat kebanyakan sejarawan, termasuk juga Ibnul Athir, Abul Haytham wafat di perang Siffin di pasukannya Ali. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.